Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat yang berjudul FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pratiwi dengan NIM 43223068. Saya Nurfida dengan NIM 43223062. Saya Siti Fadila Nursida dengan NIM 43223050. Dan saya Jaslam Kurniawan Jufri dengan NIM 432230056. Baik, langsung saja kita membahas materinya. Baik, perkenalkan, nama saya Pratiwi dengan NIM 43223068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari FTIR. FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy adalah teknik analisis yang digunakan untuk memperoleh spektrum inframerah suatu sampel. Spektrum ini menunjukkan bagaimana molekul dalam sampel menyerap cahaya inframerah pada berbagai panjang gelombang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis komposisi kimia dan struktur molekul sampel tersebut. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurfida, yaitu penggunaan dari FTIR. Baik, perkenalkan, nama saya Nurfida dengan NIM 43223062. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan FTIR. Yang pertama, yaitu menyalakan alat terlebih dahulu dengan menekan tombol on atau off. Yang kedua, buka software FTIR yang ada pada komputer. Klik kiri opsi measure, pilih measurement, lalu pilih initialize. Nah, yang ketiga, setelah aplikasi siap digunakan, sampel berupa liquid atau kaca preparat diukur terlebih dahulu. Yang keempat, masukkan holder atau penopang yang memiliki lubang bulat pada bagian tengah, lalu pilih opsi save data pada komputer. Selanjutnya, yaitu yang kelima, masukkan nama ke dalam folder agar hasil dari sampel yang diukur akan tersimpan secara otomatis. Setelah itu, sampel kaca preparat atau film dimasukkan dipasang ke holder. Masukkan keterangan pada spektrum. Klik kanan, klik Object Properties. Kolom description diisi angka bilangan gelombang peak yang diinginkan. Nah, yang terakhir, klik Calculate, kemudian klik Add Peak, klik peak yang ingin diketahui bilangan gelombangnya, lalu tekan OK dan file disimpan dalam format PDF. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pratiwi. Baik, saya Pratiwi yang akan melanjutkan pemaparan materi yang yaitu diagram dan prinsip FTIR. Nah, diagram di sini itu sesuai dari gambar 1.1, di mana diagram energi pada absorpsi yaitu bagian kiri dan emisi bagian kanan yang merupakan fotonen oleh atom atau molekul. Baik, adapun prinsip kerja dari FTIR itu sendiri, FTIR ini mengukur absorbansi inframerah oleh protein yang menghasilkan spektrum yang mencerminkan ikatan kimia dan struktur sekunder, yaitu helix alfa, lembaran beta, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya itu akan dipaparkan oleh Jaslam. Saya Jaslam Kurniawan Jufri dengan NIM 432230056. Yang akan saya sampaikan adalah metode analisis dari FTIR ini. Metode yang pertama adalah diffuse reflectance atau biasa disingkat DRIFS. Deskripsi dari metode ini adalah mengukur radiasi inframerah yang dipantulkan difus oleh sampel padat atau serbuk. Pengaplikasiannya adalah utama untuk analisis sampel serbuk atau permukaan kasar. Persiapan sampel. Sampel dicampur dengan bahan pengencer, misalnya KBR atau KCl, dan diukur dalam mode reflektansi. Kelebihan dari metode ini adalah tidak memerlukan pelet atau sel khusus, dan kekurangannya sensitivitas dapat lebih rendah dibanding metode lain. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu Attenuated Total Reflectance atau biasa disingkat ATR. Deskripsi dari metode ini adalah radiasi inframerah dipantulkan total melalui kristal ATR dan sampel ditempatkan pada permukaan kristal. Pengaplikasiannya cocok untuk sampel padat, cair, atau pasta tanpa persiapan khusus. Persiapan sampelnya hanya perlu memastikan kontak yang baik antara sampel dan kristal ATAR. Kelebihan dari metode ini adalah minim persiapan sampel dan dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel. Kekurangan dari jenis ini adalah spektrum ATR mungkin berbeda dari spektrum transmisi, memerlukan koreksi.
Dan metode yang terakhir adalah transmisi. Deskripsi dari metode ini adalah melibatkan atau melewatkan radiasi inframerah melalui sampel. Pengaplikasiannya digunakan untuk sampel padat, cair, atau gas yang transparan terhadap inframerah. Persiapan sampelnya: untuk sampel padat, sampel dihancurkan menjadi serbuk halus dan dicampur dengan KBR untuk membuat pelet. Untuk sampel cair ditempatkan antara dua plat NaCl atau KBR. Dan untuk sampel gas dimasukkan ke dalam sel gas dengan panjang jalan optik yang diketahui. Kelebihan dari metode ini adalah memberikan spektrum yang jelas dan resolusi tinggi. Adapun kekurangannya adalah memerlukan persiapan sampel yang seringkali kompleks. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari metode ini yang akan dibawakan oleh Siti Fadila Nursida. Saya Siti Fadila Nursida akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan FTIR. Kelebihannya yaitu memiliki kecepatan yang lebih tinggi karena semua frekuensi terdeteksi secara bersamaan. Sebagian besar pengukuran FTIR diselesaikan dalam hitungan detik, bukan menit. Ini juga disebut dengan keuntungan Felget. Kekurangan dari FTIR yang pertama yaitu sensitif terhadap air. Yang kedua yaitu persiapan sampel padat, mudah terkontaminasi. Yang ketiga yaitu keterbatasan dalam analisis sampel kompleks. FTIR mungkin tidak mampu memisahkan dan mengidentifikasi semua komponen dalam sampel yang sangat kompleks, terutama jika komponen-komponen tersebut hadir dalam konsentrasi yang sangat rendah. Dan ada beberapa kekurangan lainnya. Selanjutnya yaitu FTIR versus IR dispersif. Spektrometer dispersif cenderung digunakan untuk rentan inframerah dekat, sedangkan spektrofotometer FTIR lebih disuka untuk inframerah tengah dan jauh. Hal ini terutama didorong oleh sumber IR dan teknologi detektor IR yang tersedia untuk setiap rentan. Mengingat sumber dan detektor untuk rentan inframerah menengah, spektroskopi FTIR menawarkan signal to noise atau SNR yang lebih baik dan seringkali lebih cepat daripada sistem IR dispersif. Baik, di sini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andina Sari Maharani dengan NIM 43223059. Adapun pertanyaan yang disampaikan yaitu, dalam konteks analisis kualitas bahan, bagaimana FTIR dapat digunakan untuk mendeteksi kontaminan atau perubahan dalam struktur kimia? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu, FTIR dapat mendeteksi kontaminan dengan melihat adanya puncak penyerapan yang tidak biasa atau perubahan intensitas puncak yang diharapkan. Perubahan struktural pada bahan juga dapat dipantau melalui pergeseran puncak spektrum atau perubahan bentuk puncak. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya Siti Fadila Nursida dengan NIM 43223050 akan menjawab pertanyaan dari Maful Khair dengan NIM 43223058. Pertanyaannya yaitu, bagaimana teknik preparasi sampel dalam mempengaruhi hasil analisis FTIR dan apa saja metode terbaik untuk mempersiapkan sampel dalam berbagai bentuk, seperti padat, cair, atau gas? Jawabannya yaitu pengaruh teknik preparasi sampel. Sangat penting dalam FTIR. Sampel padat biasanya digiling dan dicampurkan dengan KBR untuk membuat pelet. Sementara sampel cair bisa dianalisis dengan metode sel tipis atau ATR, Attenuated Total Reflectance. Teknik yang tidak tepat bisa mengurangi resolusi spektrum atau menyebabkan artefak. Sekian dari Baik, itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga materi yang telah kami sampaikan dapat dengan mudah dimengerti. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.